Ketika tiga bakal capres saling bertarung meningkatkan elektabilitas, koalisi Pilpres yang sudah terbentuk belum mendeklarasikan siapa cawapres yang akan diusung. Benarkah ada strategi saling tunggu hingga saat-saat batas akhir pendaftaran? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Bung Hanta, selamat petang. Terima kasih sudah bersama Kompas Petang. Selamat petang, Nilu. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya, sambil menunggu siapa cawapresnya, kalau kita lihat antara tahun 2019 dan juga sekarang, apa yang membedakan? Tentu saja berbeda, karena 2019 adalah pemilu di mana ada incumbent. Dan incumbentnya bernama Pak Jokowi memiliki angka psikologis yang relatif cukup tinggi, sama dengan 2009 Pak SBY. Angkanya cukup tinggi, bahkan SBY pada saat itu di atas 60%, sehingga lebih leluasa Nilu untuk menentukan siapa cawapresnya, tidak begitu determinan posisi cawapres. Sementara 2024, 2014 dan 2004 Pilpres periode pertama di mana tanpa incumbent, maka faktor atau variabel cawapres menjadi penting. Apalagi sekarang selain tidak ada angka yang menjulang satu orang di antara capres, yang kedua di antara tiga capres yang potensial kuat ini sangat kompetitif. Dari berbagai macam survei, misalnya Prabowo dan Ganjar tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Mereka tertinggi tetapi saling salib yang jaraknya di margin of error. Kemudian disusul dengan Anies Baswedan. Ketiganya punya peluang, karena itulah perbedaannya tadi menyebabkan posisi cawapres sangat penting dan menentukan. Keliru menentukan cawapres bisa menjadi blunder politik, bagian dari awal kekalahan. Sebaliknya kalau tepat memilih cawapres bisa menyolidkan bangun koalisi sekaligus menjadi potensi untuk menang. Oke, tapi kalau Anda melihat bagi ketiga bakal calon presiden ini yang paling aman, mereka memilih dari struktur partai atau di luar dari itu misalnya? Tergantung kebutuhan berbeda ya. Kalau Mas Ganjar sudah didukung oleh PD Perjuangan, tanpa berkoalisi pun sudah selesai. Sebenarnya bisa diusung. Kuncinya memang ada di Ibu Mega. Bagaimana Ibu Mega merestui siapa, memilih siapa. Kalau Ganjar Pranowo. Tapi faktor kemenangan juga perlu diperhatikan dari sisi Ganjar. Jadi kandidasi sudah selesai. Dari eleksinya, soal winning di electionnya yang perlu diperhatikan. Nah, kalau dari sisi Prabowo dan Anies Baswedan, ini dua variabel yang juga penting diperhatikan titik keseimbangannya antara mencari si cawapres yang memiliki pemegang boarding pass tiket partai, atau juga mengimbanginya dengan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral, pemilik elektabilitas. Nah, dua hal ini yang harus dipegang. Nah, kalau sekedar menjadi capres dan cawapres, Nilu, sudah selesai. Pak Prabowo dengan Cak Imin tinggal deklarasikan, Mas Anies dengan AHY, Mas AHY sudah dideklarasi sudah bisa. Tetapi menurut saya tidak cukup menjadi kandidat, tapi mereka juga harus mengkalkulasi potensi kemenangan. Karena itu menurut saya kalau melihat potensi kemenangan harus dilepaskan, bukan soal partai dan non partai. Dan kemungkinan dari data-data tadi survei kita lihat adalah figur-figur non partai tampaknya relatif lebih lebih kompetitif secara elektoral, secara elektabilitas. Tetapi di saat yang sama harus punya akseptabilitas, tingkat penerimaan dari partai politik, dari pemilik boarding pass. Anies dari non partai barangkali bisa mempertimbangkan antara AHY dan Khofifah, tapi AHY dari partai bisa lebih oke karena non partai dan partai. Kalau Prabowo dari partai politik mungkin dari non partai akan lebih dominan dipertimbangkan. Yang menguat saya lihat antara Cak Imin ya, pemegang boarding pass, dan Erick Thohir belakangan disebutkan juga yang dari non partai. Nah, mungkin dari non partai bagi Prabowo mungkin akan lebih dipertimbangkan. Tapi kalau melihat situasinya sekarang di partai politik dan juga koalisi yang bergerak begitu, Anda melihat mungkinkah partai-partai koalisi itu akan menerima kalau ternyata itu di luar dari partai politik? Justru bisa menjadi titik tengahnya, jalan tengah. Saya kasih contoh misalnya Prabowo. Prabowo ada dua partai yang akan bergabung yang sama kuat. Satu PKB sejak awal, pemegang boarding pass-nya, tiketnya adalah Caimin. Yang kedua ada Golkar yang katanya juga akan bergabung bersama Prabowo, yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar, capres bahkan adalah Pak Erlangga. Nah, posisi cawapres itu diperebutkan kedua-duanya. Nah, bisa jadi keduanya bukan menjadi pilihan, jalan tengahnya karena sama-sama bertarung untuk mendapatkan insentif elektoral berupa kotel efek ekor jas, maka mereka menyerahkan akhirnya kepada non partai kalau begitu. Nah, di sini posisi non partai menjadi salah satu variabel solusi jalan tengah bagi Prabowo, tapi di saat yang sama bukan segera non partai, tapi dia juga harus komplementer untuk melengkapi Prabowo dari sisi elektoral, dan juga kalau
terpilih dari sisi governability. Ini yang saya kira menjadi faktor. Kemudian di Pak Anies misalnya, variabel non partai ini agak dominan karena begitu. Beda dengan Prabowo satu partai sudah cukup. Kalau di Anies itu butuh 3 partai. Nah, di sana kuncinya apakah Nasdem yang tetap harus menginginkan Kofifa atau ternyata mengalah akhirnya Pak SBY dan Demokratnya menginginkan AHY. Kalau misalnya putus pada satu titik akhirnya AHY dari partai tadi, saya kira sudah dekat waktu untuk mereka mendeklarasikan. Sementara Ganjar Pranowo mungkin lebih leluasa dari figur-figur non partai. Tidak kan tambahan tiket, ada nama misalnya ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, disebutkan di sana ada Pak Mahfud MD yang juga seniornya NU, belakangan ada Pak Nazaruddin Umar dan lain sebagainya. Oke, Bu Hanta, apakah sekarang ini kalau kita bicara sosok cawapres itu lebih cenderung mungkin akan mampu membantu mendongkrak elektabilitas itu dari sosok muda atau religius? Tergantung pada ukuran dari sisi ini ya, data elektoralnya dan profil si capresnya. Keduanya penting. Misalnya dari sisi Pak Prabowo yang beliau adalah tokoh senior, maka untuk menyasar pemilih muda, milenial itu menjadi penting bagi seorang Prabowo ketimbang Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, Anies misalnya kelompok religius dia cukup kuat misalnya di kelompok Islamis perkotaan. Meskipun bisa mencari dari sisi tokoh nasionalis, tapi juga dari basis Islamis tradisionalis seperti NU. Jadi ini tergantung kebutuhannya. Yang sifatnya komplementer. Kalau saya ditanya apakah dua-duanya penting, penting kedua-duanya. Yang penting dia melengkapi. Misalnya Pak Prabowo sudah militer, wakilnya jangan militer dong, berarti harus sipil. Pak Ganjar dan Pak Anies bisa dua opsi, sipil atau militer. Kalau dia sudah merepresentasikan kelompok religius, dia diperkuat dengan kelompok nasionalis. Kalau sekarang, kalau kita lihat Ganjar dan Prabowo itu sama-sama merepresentasikan kekuatan nasionalis, maka perlu dipertimbangkan dari cawapres yang punya basis religius. Artinya tidak dia berjejaring dengan organisasi keagamaan misalnya begitu. Baik, Bung Hanta Yuda, ada sejumlah nama yang kemudian sering disebut ya, misalnya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Potensinya Anda lihat bagaimana? Dari elektabilitas saya setuju mereka ada nama-nama yang potensial yang akan saya kira dibidik oleh para capres-capres itu. Dari nama, bahkan nama yang disebut oleh Nilu adalah nama-nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi kan, namanya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan seterusnya, Pak Mahfud. Nah, ini saya kira saya jawab pertanyaan yang tadi pertama saya disampaikan tadi, yaitu apakah ada bedanya 2014, 2024 mendatang. 2024 ini faktor elektabilitas penting, maka nama-nama yang tadi disebutkan saya kira akan dibidik, akan dipertimbangkan. Kecuali ketiga-tiganya memilih nama misalnya seperti Pak Maruf Amin, seperti Pak Budiono, yang tidak terlalu penting dari sisi elektabilitas. Ya, semuanya berani. Tapi kalau saling menunggu, satu tiba-tiba mengeluarkan punya potensi elektabilitas, mereka akan mengeluarkan dari sisi elektabilitas. Nah, dari dua itu pilihannya apakah dari basis dia sendiri yang akan dimaksimalkan, pilihan opsinya, atau mencari basis lawan untuk memecah basis lawan. Ditambah tadi, Nilu bilang, saling melengkapi tadi, faktor NU menjadi penting ya, terutama Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Yang kedua, faktor Pak Jokowi. Siapa cawapres yang merepresentasikan figur Pak Jokowi yang memiliki terasosiasi kuat Pak Jokowi. NU, Jokowi. Yang ketiga, teknokrat ya, karena mereka dari kelompok politik. Semua dan kelompok sipil. Baik, Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.